Di dalam syariat itu ada larangan, maka di balik larangan pasti ada mafsadat, ada keburukan yang ingin dicegah oleh Allah. Begitu orang harus berbaik sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sesudah kita menyadari betapa pentingnya berbaik sangka, kalau begitu kepada siapa kita berbaik sangka? Jadi bentuknya ada 3. Yang pertama adalah berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah, ya kita punya sudut pandang positif terhadap Allah dengan segala ketentuan-ketentuannya. Jangan buruk sangka kepada Allah. Misalnya bagaimana? Saya ini rajin sholat, kok sakit saya? Itu yang nggak sholat, bahkan banyak maksiat, sehat-sehat aja dia. Allah nggak adil kalau begitu. Itu namanya buruk sangka kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ada syariatnya. Baik sangka kepada Allah terhadap syariat, terhadap ketentuan. Maka syariat itu tujuannya ada 2. Pertama, untuk mewujudkan kemaslahatan, kebaikan. Maka di balik perintah pasti ada kebaikan yang ingin diwujudkan. Di dalam syariat itu ada larangan, maka di balik larangan pasti ada mafsadat, ada keburukan yang ingin dicegah oleh Allah. Begitu orang harus berbaik sangka. Mari kita belajar dari seorang ibu namanya Siti Hajar. Siti Hajar itu ditempatkan oleh Nabi Ibrahim, suaminya, di satu tempat di lembah yang disebut dengan Bakkah. Bakkah itu artinya lembah, cuma mengucapkannya lebih enak Makkah. Nabi Ibrahim baik sangka pada Allah. Ketika dia diperintah oleh Allah untuk menempatkan istrinya di situ, dia laksanakan. Jadi orang kalau udah baik sangka kepada Allah, dia laksanakan apa yang diperintah Allah, dia tinggalkan apa yang dilarang. Sesudah istrinya diantar di situ, cukup istirahat, Ibrahim pergi balik ke Palestina. Siti Hajar ditinggal bersama bayinya Ismail. Padahal di situ belum ada kehidupan, nggak ada orang, nggak ada tanaman, nggak ada binatang, bahkan tidak ada air. Maka sesudah Ibrahim pergi, dipanggil, katakanlah manggilnya Pa gitu. Pa. Ibrahim berhenti, tapi tidak noleh. Kenapa? Nggak tega dia melihat istrinya. Mengapa engkau tempatkan aku di sini? 3 kali dia bertanya begitu, nggak dijawab. Akhirnya Siti Hajar mengubah pertanyaan. Apakah Allah yang nyuruh engkau menempatkan aku di sini? Iya. Ya sudah. Pasti Allah punya maksud baik. Maka dia siap jalani hidup. Begitu. Itu namanya orang baik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Itu yang pertama. Baik sangka kepada Allah. Yang kedua adalah baik sangka kepada diri sendiri. Jadi orang pun harus punya sudut pandang positif terhadap dirinya sendiri. Kalau dia buruk sangka kepada diri sendiri, ya dia menganggap negatif dirinya, lalu dia merasa tidak mungkin melakukan pencapaian-pencapaian yang lebih baik.
saya mungkin emang dicipta jadi orang yang gak bener kali. Nah, itu namanya buruk sangka pada diri sendiri. Mungkin saya memang dicipta, mungkin saya memang ditakdirkan jadi orang miskin. Itu namanya buruk sangka pada diri sendiri. Mungkin saya memang aslinya bodoh kali saya ini. Nah, itu namanya buruk sangka pada diri sendiri. Akhirnya apa? Dia menganggap dirinya tidak bisa, dirinya tidak mampu, dirinya tidak mungkin mencapai pencapaian yang lebih baik. Maka orang harus baik sangka pada diri sendiri. Saya bisa, saya mampu. Nah, kalau dia sudah memandang dirinya bisa, mampu, baru dia melangkah berusaha. Kalau udah nggak yakin dengan diri sendiri, bagaimana mau usaha? Ini sesuatu yang sangat penting. Baik sangka kepada diri sendiri. Sehingga kalau selama ini kita nggak baik, ya sudah, perbaiki. Mulai dengan taubat. Bertaubat, mulai melangkah ke arah yang lebih baik. Selama ini kita tidak tahu karena nggak pernah belajar. Saya ini nggak tahu karena nggak mau belajar. Coba kalau saya belajar, oh kalau gitu saya sekarang belajar. Ternyata kalau orang mau belajar, wah itu dia mencapai pengetahuan yang banyak. Dulu ada seorang sahabat namanya Abdurrahman. Abdurrahman itu masuk Islamnya terlambat. Dia merasa terlambat masuk Islam. Kenapa? 7 tahun sesudah Nabi hijrah. 7 tahun sesudah Nabi hijrah, dia baru masuk Islam. Nabi wafat tahun 11. Jadi kira-kira dia efektifnya bersama Nabi sekitar 3 tahun. Karena Nabi tidak wafat di akhir tahun, dia juga masuk Islam tidak di awal tahun. Jadi kira-kira efektifnya 3 tahun bersama Nabi. Dia ingin mengejar ketertinggalannya itu. Maka dia habiskan sebagian besar waktu bersama Nabi. Kemana Nabi pergi dia ikut, di mana Nabi berada dia ada di sisi Nabi. Dan ternyata dia punya keunggulan, dia punya kelebihan dibanding sahabat yang lain. Apa kelebihannya? Dia punya daya rekam yang kuat. Kalau Nabi ngomong, dia langsung hafal. Bukan sekedar paham, tapi hafal. Dan dia bisa ulang apa yang dikatakan oleh Nabi itu tanpa berkurang 1 huruf pun. Maka meskipun dia bersama Nabi hanya sekitar 3 tahun, dia jasanya besar. Apa jasanya besar? Meriwayatkan hadis. Meriwayatkan hadis. Makanya kalau kita baca buku-buku hadis, itu mesti ketemu hadis dari Abu Hurairah. Nama panggilannya Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman. Abu itu bapak, Hurairah itu kucing. Bapak kucing. Kenapa begitu? Karena dia punya kucing kesayangan. Kemana pergi dia ajak, dia bawa. Kalau malas bawa, kucingnya ngikuti dia. Nah, ini contoh. Kalau orang baik sangka pada diri sendiri, dia bisa memperoleh pencapaian yang jauh lebih besar dari yang dia perkirakan. Maka baik sangka pada diri sendiri. Yang terakhir, yang ketiga, baru baik sangka pada orang lain di luar diri kita. Orang tua baik sangka pada anaknya. Apa kabar Pak, Bu, anak Ibu? Aduh, anak saya emang bodoh banget. Nggak boleh begitu. Doakan Pak, Bu, anak saya mudah-mudahan dia lebih pintar, dia lebih cerdas, dia lebih soleh. Alhamdulillah dia berusaha, gitu. Itu baik sangka pada anak. Baik sangka pada orang tua. Baik sangka pada tamu. Tamu datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu dilihat? Dia lagi yang datang. Ini sih paling mau minjem duit. Nah, itu namanya udah buruk sangka. Memang 2 minggu yang lalu dia datang minjem duit. Dan sering orang itu datang minjem duit, bayar, minjem duit, bayar. Sehingga kadang-kadang kalau dia datang udah dianggap
mau minjem duit. Tapi karena udah dijawab salam, masuk. Masuk Pak, duduk. Ngomongnya juga kurang ramah. Ngomong. Jadi ada apa ini datang kemari? Ya 2-3 minggu yang lalu kan saya kemari pinjam duit 50.000. Alhamdulillah ini ada rezekinya, jadi saya mau bayar. Ini Pak diterima. Oh alhamdulillah kalau gitu. Baru dipanggil anaknya, Neng sini Neng. Ada apa Pak? Ambil air minum dong. Ya Allah, tamu dari tadi belum juga dikasih air minum. Itu ada kue di situ, bawah sini. Oh, udah bayar utang aja baru keluar air minum, keluar kue. Silakan Pak minum. Ngomong-ngomong lagi, ngomong, sampailah pada kalimat itu tamu, Pak, itu kan utang udah saya bayar. Iya. Berarti kan saya sekarang udah nggak punya utang. Iya. Kalau ada 100 saya mau pinjam lagi Pak. Waduh, naik pitam lagi dia. Bapak ini gimana sih? Jangan begitu. Ini orang bagus, punya utang, ingat komitmen bayar. Bahwa sekarang dia mau utang lagi soal lain. Kalau mau pinjemin, jangan pakai marah-marah. Gitu. Jadi baik sangka pada tamu, baik sangka pada tetangga dan seterusnya. Jadi indah kehidupan ini kalau diwarnai dengan berbaik sangka antara satu dengan yang lain. Tapi kalau tidak, buruk sangka, suudzon, ya sudah, kacau kehidupan kita. Tidak harmonis antara satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain. Bahkan dalam keluarga saja tidak harmonis kalau diwarnai dengan berburuk sangka. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.